إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita bisa hadir di majelis ilmu, kita bisa melaksanakan taatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal saleh yang telah kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan kembali pembahasan tentang al-usul as-salasah, tiga pondasi. Yang mana kita pada pertemuan sebelumnya telah sampai pada 4 perkara yang penting yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Yang pertama adalah ilmu. Kemudian yang kedua adalah al-amal, mengamalkan ilmu itu. Kemudian yang ketiga ad-da'wah, berdakwah atau menyebarkan atau menyampaikan ilmu tersebut. Kemudian yang keempat adalah as-sabru, bersabar. Bersabar di dalam menuntut ilmu, bersabar di dalam mengamalkan ilmu, dan bersabar di dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin." Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah ta'allumu hadhil masail thalathah wal 'amalu bihin. Wajib bagi setiap muslim dan muslimah mempelajari 3 hal berikut ini dan mengamalkannya. Kata beliau, al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, wa razaqana, yang telah memberikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja, artinya membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah,
Barang siapa yang taat kepadanya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Wa man 'asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang enggan atau barang siapa yang tidak mau taat atau menentangnya, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau seorang rasul sebagai saksi bagi kalian, syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Akan tetapi Fir'aun menentangnya. Fa'asa Fir'aun fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Quran surah Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Qanifiddin, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 permasalahan dan wajib untuk mengamalkannya dalam kehidupan dia. Yang pertama, bagaimana yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Ini menunjukkan bahwasanya pencipta itu ada. Ya. Pencipta itu ada. Dan tidak membiarkan kita begitu saja. Setelah manusia diciptakan, kemudian ciptaan tersebut tidak dibiarkan begitu saja, ditinggalkan, tidak. Ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga wajib bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup sekarang di zaman yang penuh dengan pemikiran yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dan salah satunya adalah pemikiran orang-orang ateis. Orang ateis yang mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Ya. Bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Dan ini adalah pemikiran yang sesat dan pemikiran yang tidak benar. Bagaimana sesuatu kita melihat sesuatu di sekitar kita, banyaknya makhluk, seperti hanya matahari, seperti hanya bulan, adanya siang, malam, langit, tanah, dan lain sebagainya. Ini semua adalah makhluk-makhluk, tentunya ada menunjukkan tentang adanya Al-Khaliq. Adanya yang menciptakan itu semua. Tidak mungkin matahari muncul dengan sendirinya, bulan muncul dengan sendirinya, gunung-gunung muncul sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Contoh kecil saja seperti hanya pakaian yang kita kenakan sekarang. Apakah pakaian yang kita kenakan sekarang ini ia bisa menjahit sendiri akhirnya jadi baju? Tidak mungkin. Itu mustahil. Pasti ada yang menjahit pakaian tersebut. Begitu pula ketika kita melihat apa yang ada di sekitar kita. Adanya tumbuh-tumbuhan, adanya langit, adanya bumi, adanya siang dan malam, adanya matahari dan bulan dan makhluk-makhluk yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya adanya Al-Khaliq. Adanya yang menciptakan itu semua. Ya. Adanya yang menciptakan itu semua. Selain Allah Subhanahu wa taala menciptakan, artinya Allah Subhanahu wa taala itu, Tuhan itu ada, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan rizki kepada kita. Artinya Allah tidak membiarkan kita.
setelah Allah ciptakan kita, Allah tidak membiarkan kita begitu. Tentu Allah Subhanahu wa taala berikan rizki kepada kita, dan setiap kita sudah ada rizkinya masing-masing. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga bertolak belakang atas apa yang dipahami oleh orang-orang ateis. Yang orang-orang ateis, mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada, ternyata terbantahkan. Sebagian daripada mereka juga ada yang mengatakan Tuhan itu ada, akan tetapi setelah menciptakan kemudian Tuhan meninggalkannya. Ini seperti itu. Sebagian juga mengatakan setelah Tuhan menciptakan kemudian Tuhan tersebut tiada. Dan ini adalah pemahaman yang keliru, ya. Pemahaman yang keliru. Tentu saja pemahaman yang dipahami oleh orang-orang ateis yang seperti itu adalah pemahaman yang sangat-sangat keliru dan pemahaman yang salah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini tentu ada tujuannya. Allah ciptakan manusia ada tujuannya, dan Allah tidak membiarkan begitu saja, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang cerdas serta menggunakan akalnya untuk merenungkan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Inna fi khalqis samawati wal ard." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, perubahan siang dan malam, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan bahtera atau kapal yang berlayar di lautan membawa apa yang berguna bagi manusia, yang bermanfaat bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala dengan air, Allah turunkan, ya. Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air tersebut Allah hidupkan bumi sesudah mati atau sesudah keringnya. Wa batsa fiha min kulli dabah, dan Allah Subhanahu wa taala sebarkan atau tebarkan di muka bumi ini segala macam hewan-hewan. Wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ard, dan Allah Subhanahu wa taala arahkan angin dan awan yang dikendalikan di antara langit dan bumi. La ayati liqaumi ya'qilun. Dan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal tersebut terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang memikirkannya. Quran surah Al-Baqarah ayat 164. Ini ayat menunjukkan kepada kita bahwa orang yang berpikir dengan adanya makhluk-makhluk di sekitar kita, adanya bumi, langit, lautan, adanya air hujan, Allah Subhanahu wa taala turunkan, adanya hewan-hewan yang menyebar atau menyebar kita, kemudian pergerakan angin, awan yang begitu luar biasa yang Allah atur, semua menunjukkan tentang adanya keesaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesaran Allah Subhanahu. Dipahami oleh orang-orang ateis bahwasanya Tuhan itu tidak ada, ini adalah pemahaman yang salah dan pemahaman yang keliru dan pemahaman yang sesat. Justru adanya makhluk di sekitar kita ini menunjukkan adanya Al-Khaliq, adanya yang menciptakan itu semua, adanya yang mengatur itu semua. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsa." Maka apakah engkau mengira bahwasanya sesungguhnya kami menciptakan engkau secara main-main saja, abasa, hanya secara cuma-cuma saja. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian mengira bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illahu Rabbul Arsyil Azim. Maka Maha Tinggi Allah Subhanahu wa taala, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan selain Dia,
Tuhan yang mempunyai arsy yang mulia. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwasanya ia akan dibiarkan begitu saja? Artinya tanpa ada tanggung jawab. Setelah diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, ditinggalkan begitu saja tanpa ada suatu hari kelak diminta pertanggungjawaban. Alam yakunu nutfatan min mani yumna. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian mani tersebut menjadi segumpal darah, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dan menyempurnakannya. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berbuat demikian berkuasa menghidupkan orang yang telah mati. Quran surah Al-Qiyamah ayat 36 sampai ayat 40. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu tidak mungkin tahapan-tahapan yang sangat detail yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ya, di muka bumi ini, di alam semesta ini tercipta begitu saja, tidak mungkin tanpa adanya Sang Pencipta. Tidak mungkin pula ciptaan yang sangat sempurna ini dibiarkan begitu saja oleh Sang Pencipta tanpa adanya aturan yang mengatur mereka. Oleh karenanya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, kata beliau, walam yatrukna hamalan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian Allah berikan rizki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Meninggalkan kita atau membiarkan kita terlantar begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tugas kepada seorang rasul, di antaranya tugasnya adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Tugas di antara tugas seorang rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada manusia, yang pertama adalah untuk mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Tentu dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenali sesuatu tentu dengan sifat-sifatnya. Kita tahu bahwasanya itu adalah rumah Allah, itu adalah masjid. Dengan apa? Dengan sifat-sifat daripada rumah Allah itu sendiri. Kita bisa mengenal seseorang tersebut, kita bisa mengenalnya dengan sifat-sifat yang kita ketahui atau sifat-sifat yang melekat pada orang tersebut. Begitu pula kita mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kabar kepada nabinya, kepada rasulnya melalui wahyunya, kemudian dikabarkan kepada manusia. Ini tugas yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah menjelaskan apa yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diamalkan, dan menjelaskan kepada manusia tentang apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala agar ditinggalkan, atau juga dengan ibadah maksiat. Menjelaskan kepada manusia tentang ibadah agar manusia mengamalkannya, tentang perintah-perintah Allah agar manusia menjalankannya, dan menjelaskan kepada manusia tentang larangan-larangan Allah, ya, larangan-larangan Allah untuk ditinggalkan, ditinggalkan. Kemudian tugas yang ketiga adalah mengingatkan akan adanya hari pembalasan. Yang pertama adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan apa yang dicintai oleh Allah,
berupa ibadah yang harus kita laksanakan dan menjelaskan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tinggalkan. Bisa dikatakan juga dengan mengenalkan ibadah serta mengenalkan al-muharramat, larangan-larangan Allah. Ya, larangan-larangan yang Allah larang agar ditinggalkan. Kemudian yang ketiga adalah mengingatkan akan adanya hari pembalasan atau hari akhirat. Ini tiga hal atau tiga tugas seorang rasul ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau melanjutkan, faman ata'ahu dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada rasulnya, kepada rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dakhalal jannah, maka dia akan mendapatkan surga Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan barang siapa yang enggan atau barang siapa yang menentangnya, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan beliau menyebutkan dalil atas apa yang beliau sebutkan dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 15 sampai ayat 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu seorang rasul sebagai saksi bagi kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, lalu Fir'aun menentangnya, maka kami siksa ia dengan siksaan yang berat. Nah, melalui ayat ini beliau rahimahullahu taala ingin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan orang-orang musyrikin terdahulu bahwasanya diutusnya Nabi Muhammad SAW itu bukanlah hal yang baru, bahwa Allah Subhanahu wa taala jauh daripada Nabi Muhammad SAW diutus. Ada nabi atau rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus sebelumnya, itu Nabi Musa alaihissalam, yang Nabi utus untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Barang siapa yang membangkang kepada nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan berakhir seperti halnya Fir'aun. Ayat disebutkan di ayat tadi, fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Akan tetapi Fir'aun ia menantang atas apa yang dibawa oleh Rasul, maka Fir'aun tersebut fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Itu pula Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita taati. Sehingga dengan mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam, hal inilah yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Wa man asahu, dan orang yang ia enggan atau ia menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan semua kita ini akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Semua kita akan dimasukkan ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Barang siapa yang enggan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani
dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang menentangku atau orang yang enggan untuk mengikutiku faqad aba, maka dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Ikhwan fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, jika Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya, maka wajib bagi kita untuk taat, untuk mengikuti ya, untuk taat atau mengikuti rasul tersebut. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jikalau kita enggan, maka kita akan mendapatkan siksaan. Sebagaimana Fir'aun yang ia enggan untuk mengikuti Nabi Musa. Kemudian Allah siksa Fir'aun. Ya, Allah siksa Fir'aun. Dan hal ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surah Ghafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya." Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan di sore hari. Di pagi hari, sore hari itu neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, kepada Fir'aun dan kaumnya yang enggan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Ya, disiksa. Dan siksaan tersebut bukan hanya sekedar di alam barzakh. Jadi Fir'aun dan bala tentaranya itu disiksa, dinampakkan neraka alam kuburnya sekarang ya, pagi hari dan di sore hari itu dinampakkan terus. Artinya dia di alam kubur itu tersiksa begitu luar biasa, dan di akhirat pun mereka juga akan disiksa dengan siksaan yang lebih berat. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Dan pada hari terjadinya kiamat, adkhilu ala fir'aun, masukkanlah, dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras atau azab yang sangat pedih. Setelah di alam barzakh, di alam kubur disiksa, nampakkan neraka di pagi hari, kemudian di sore hari, kemudian di hari kiamat disiksa dengan siksaan yang lebih berat lagi. Ya. Hendaknya seseorang tidak berspekulasi kemudian untuk tidak taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan ini hanyalah dengan tidak taat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi seseorang akan sengsara kehidupan di dunia, itu di alam barzakh, dan kehidupan kelak di akhirat seperti yang dialami oleh Fir'aun dan tentaranya yang membangkang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini poin yang pertama. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau melanjutkan, as-tsaniyah, yang kedua yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah, annallaha la yardha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan dengan siapapun dalam beribadah kepadanya. La malakun muqarrabun, tidak dengan malaikat yang didekatkan, wala nabiyyun mursalun, dan tidak pula dengan nabi yang diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada,
maka janganlah engkau menyembah seseorang pun di dalamnya atau di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di poin yang kedua ini, beliau rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan kepada kita tentang bahayanya syirik. Bahwa syirik ini adalah perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara bahayanya syirik itu, yang pertama adalah syirik itu merupakan dosa besar yang sangat besar. Ya, dosa besar yang sangat besar. Seseorang yang melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan dosa, Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka kepadanya. Semakin besar dosa yang dilakukan, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala juga semakin besar. Dan kesyirikan itu adalah dosa besar yang sangat besar. Kategori dosa besar. Kemudian setelah masuk kategori dosa besar, dosanya yang paling besar lagi. Sudah besar, sangat besar lagi. Maka orang yang melakukan kesyirikan, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya adalah kemurkaan yang sangat besar. Nabi SAW pernah ditanya tentang dosa besar, ya. Ayyudan bi'a'zamu indallah. Katakan kepada beliau SAW, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi SAW mengatakan, qal anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Beliau SAW menjawab, anta ja'ala lillahi niddan. Engkau membuat tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu melakukan kesyirikan, wa huwa khalaqaka. Sedangkan dia yang telah menciptakan engkau. Nah, ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rizki. Allah berikan kenikmatan yang begitu luar biasa. Kemudian kita beribadah kepada selain Allah. Maka hal ini tentu sangat-sangat menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepadanya. Contoh sederhana saja, ketika seseorang anak kecil yang dibesarkan oleh kedua orang tuanya, dengan kasih sayang yang begitu luar biasa, diberikan semuanya, apa yang diinginkan oleh anak tersebut diberikan. Kemudian setelah anak yang ia besarkan ini setelah dewasa menjadi besar, ternyata anak ini malah berbakti kepada orang yang tidak pernah memberikan sumbangsih kepada dia, yang tidak pernah memberikan kebaikan kepada dia, yang tidak pernah mengayomi dia. Maka tentu orang tua yang telah membesarkan dia dengan kasih sayang, ya, dengan pendidikan, akan marah kepada anak tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ketika kita sekutukan, ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan murka begitu luar biasa. Nah, ini yang pertama, dosa besar yang paling besar, artinya dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah kesyirikan. Yang kedua, di antara bahayanya perbuatan syirik adalah seseorang yang meninggal dalam keadaan syirik tidak akan diampuni selama-lamanya. Artinya dia akan kekal di dalam neraka. Orang yang meninggal dunia dan dia tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesyirikan yang ia lakukan, maka hal ini akan menyebabkan ia kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan ia mengampuni dosa selain daripada dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati
sedangkan ia menyeru selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Wa qultu ana wa man mata wa huwa la yad'u lillahi niddan dakhalal jannah. Sedangkan aku berkata, barang siapa yang mati dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ya. Dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan pelakunya itu kekal di dalam neraka. Ini bahaya yang kedua. Kemudian di antara bahaya daripada perbuatan syirik yang lainnya adalah seseorang yang melakukan kesyirikan, maka orang yang ia beramal 60 tahun. Kemudian di akhir hayatnya ia melakukan perbuatan syirik, yaitu syirik besar, ya. Melakukan perbuatan syirik, maka amalan yang telah dia amalkan selama 10 tahun atau amalan yang telah ia kumpulkan selama 60 tahun itu jadi gugur, menjadi sia-sia, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bahayanya daripada perbuatan ya. Beramal begitu luar biasa, mengumpulkan amal soleh, ternyata di akhir hayat dia melakukan, dia berdoa, dia meminta kepada selain Allah, dia selain Allah, maka amal soleh yang telah dia amal, dia kumpulkan selama 60 tahun itu oleh Allah dihilangkan. Jadi wa ilal ladina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluka, maka amalmu, ya, maka amalmu akan dihapus. La yahbatanna amaluka, maka niscaya akan dihapuslah amalmu, wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ini ayat Allah sampaikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi, seorang nabi pun jikalau nabi tersebut melakukan kesyirikan, maka seluruh amal soleh dia akan menjadi batal. Maka seluruh amal soleh dia akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun juga, ya, jika kita beramal soleh kemudian kita melakukan kesyirikan, wal'iyadzubillah, amal soleh kita akan dihapus, akan menjadi sia-sia. Ini kalau syirik besar. Kalau syirik kecil ini hanya merusak amalan yang kita lakukan itu saja. Ya, ini bedanya syirik besar dan syirik kecil. Syirik kecil itu akan merusak amalan yang dia lakukan itu. Kalau dia sholat, dia di dalamnya terdapat syirik kecil. Mengharapkan misalkan selain Allah, yang niatnya bukan karena Allah melaksanakannya. Niatnya misalkan ingin mendapatkan pujian manusia, niatnya misalkan riya ataupun sum'ah, maka solatnya itu yang rusak. Tidak seluruh amalnya rusak, tapi solatnya yang ia lakukan itu yang di dalamnya ada kesyirikan, yaitu syirik kecil, itu rusak. Sedangkan syirik besar, ya, syirik besar itu jikalau seseorang melakukannya, maka seluruh amalnya semasa hidupnya akan dihapus, akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik kecil itu tidak menjadikan seseorang kekal di dalam neraka. Kecil itu tidak menjadikan seseorang kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik besar, orang yang menyembah, yang mempersekutukan Allah, di sisi lain menyembah Allah, di sisi lain juga beribadah kepada selain Allah, ini menjadikan seorang tersebut masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Banyak, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi itu diantara
bahayanya kesyirikan, dan sebenarnya banyak lagi bahaya daripada kesyirikan itu. Ini beberapa saja. Kemudian beliau menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Dan janganlah engkau menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya hakikat daripada syirik itu adalah menyekutukan. Berarti beribadah kepada Allah dan beribadah juga kepada selain Allah. Dan sampai kita berpikir bahwa orang musyrik itu tidak beribadah kepada Allah. Ya. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, sama sekali tidak beribadah kepada Allah, itu dinamakan dengan kafir. Sedangkan orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi lain beribadah kepada selain Allah, maka ini dikatakan sebagai musyrik. Nah, ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, as-salisatu, yang ketiga, anna man ata'a Allah, bahwasanya barang siapa yang taat kepada man ata'ar rasul, anna man ata'ar rasul, barang siapa yang taat kepada Rasul, wa wahadallah, dan mentauhidkan Allah, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah, maka tidak boleh bagi dia untuk berwala. Berwala itu artinya loyalitas, ya. Berloyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun ia adalah kerabatnya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarga mereka, mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan di dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah redha terhadap mereka dan mereka pun redha, dan mereka pun merasa redha atau merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Quran surah Al-Mujadilah ayat 22. Di poin yang ketiga ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang konsekuensi daripada tauhid. Orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu konsekuensinya adalah tidak boleh berwala kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak boleh berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Sekalipun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah dari kalangan keluarga kita, orang tua kita misalkan, atau misalkan anak kita, atau misalkan mereka itu adalah karib kerabat kita, maka kita tidak boleh berkasih sayang berdasarkan agama, ya, berdasarkan akidah, tidak boleh. Maka kita harus membenci
membenci mereka. Jadi perintahkan untuk benci kepada orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena sebab mereka menentang Allah dan Rasul-Nya, inilah kita benci kepada mereka. Akan tetapi kita diperintahkan benci kepada mereka ini menghalalkan teror, meneror orang. Tidak boleh menyerang orang, misalkan mendolimi orang lain, tidak. Ya, tidak boleh mendolimi, artinya melakukan fisik, mendolimi mereka, tidak boleh. Tidak menghalalkan kezaliman. Ya, kita diperintahkan untuk membenci mereka, bukan berarti dengan bencinya kita kepada mereka itu kita diperbolehkan mendolimi mereka, tidak. Ya, tetap kita bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada mereka, tetapi kita harus membenci mereka, orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan ini ada konsekuensi daripada tauhid. Karena orang yang tidak berwala dan bara terhadap orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, ya, hal ini bisa mendorong dia untuk terjerumus kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang. Ada orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka kita harus membenci apa yang dilakukan hal tersebut sampai ia mentauhidkan Allah. Sampai ia mentauhidkan Allah. Ya. Kita harus membenci mereka sampai mereka mentauhidkan Allah. Akan tetapi bencinya kita kepada mereka bukan berarti kita mendolimi mereka, harus mendolimi mereka, melakukan tindakan kriminal dan sebagainya. Tidak boleh. Ya, harus tetap dijaga etika dan adab-adabnya. Kalau kita tidak membenci apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin contohnya, maka hal tersebut akan mendorong seseorang, akan menyeret seseorang bisa melakukan atau terjerumus pada perbuatan. Itu pula orang-orang yang menantang Allah dan ini 3 poin yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya dan mengamalkannya dalam kehidupan dia. Yang pertama tadi adalah Allah yang telah menciptakan kita, memberikan rizki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, tetapi Allah mengutus Rasul-Nya. Kita harus taat kepada Rasul-Nya dan tidak boleh membangkang kepada Rasul-Nya. Orang yang taat kepada Rasul-Nya maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Orang yang membangkang kepada Rasul-Nya, tidak taat kepada Rasul-Nya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, ya, kesyirikan. Kesyirikan yang dilakukan di dalam beribadah kepada Allah. Selain beribadah kepada Allah, di sisi lain juga beribadah kepada selain Allah. Allah tidak ridha. La malakun muqarrabun, tidak sekalipun kepada malaikat, wala nabiyyun mursalun, sekalipun nabi, ya, tidak boleh kita beribadah kepada malaikat, tidak boleh kita beribadah kepada nabi sekalipun, yang mereka ini adalah makhluk-makhluk yang terbaik, ya. Tetap harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian poin yang ketiga adalah konsekuensi daripada tauhid itu. Orang yang taat kepada Rasul-Nya, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh berwala kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Allah taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan kembali di pertemuan yang lain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.